Hai, gue Pita, seorang pengejar FIRE, Financial Independence Retire Early. Bulan Juli 2021 lalu, gue mencapai 20% target angka Financial Independence. Dan kali ini, gue merayakan satu milestone lagi, yaitu mencapai 30 target angka Financial Independence. Yeay! Gue mencapai angka ini di bulan Maret 2022, didorong oleh peningkatan pendapatan di beberapa bulan terakhir, serta kinerja investasi saham yang berkali-kali menyentuh rekor all-time high, sehingga nilai investasi gue meningkat secara signifikan. Saat ini, gue memiliki target membangun aset investasi sebesar 25 tahun dari biaya hidup yang gue inginkan ketika gue pensiun nanti. Tujuan gue adalah bisa mencapai target financial independence di tahun 2029. Angka target financial, gue sebut FI aja ya, panjang. Angka target FI gue ini bukan jumlah yang ekstravagan buat beli Lamborghini, pesawat pribadi, atau rumah istana. Ini angka yang gue anggap return investasinya bisa mencukupi biaya sehari-hari tanpa perlu khawatir soal bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup mendasar. 30% itu berarti nilainya setara dengan 7,5 tahun biaya hidup gue. Angka ini bukan total net worth gue. Gue tidak memasukkan nilai aset properti dan kendaraan yang gue miliki, karena saat ini properti dan kendaraan tersebut bukanlah aset produktif yang menghasilkan uang. Propertinya gue tinggalin sendiri dan kendaraannya gue pakai sehari-hari. Aset investasi gue terdiri dari dana pensiun kantor 29,39%, BPJS Ketenagakerjaan 22,33%, cash 20,83%, reksadana saham dan fixed income atau active investment gue itu 24,56%, sementara gue ada cadangan USD, gold, dan bond itu di 2,89%. Apa yang lu pelajari, Pit, selama perjalanan mencapai 30% ini? Yang pertama, compound interest itu luar biasa banget. Saat ini portofolio investasi gue tersebar di 5 kategori dengan porsi paling besar di tabungan dana pensiun. Rencananya dana pensiun adalah cadangan dana yang akan gue pakai setelah lansia. Jadi selama beberapa bulan ini gue berusaha meningkatkan porsi di investasi aktif gue. Soalnya kalau gue pensiun dini, dana di investasi aktif inilah yang akan menjadi sumber pendapatan gue sebelum gue menyentuh dana pensiun itu. Tapi ya ampun, memang bener kalau dibilang compound interest itu keajaiban dunia ke-8. Susah bener dikejarnya kalau compound interest itu sudah bekerja. Gue beberapa waktu terakhir terus berusaha mengalokasikan aset cash ke dalam instrumen investasi aktif berupa reksadana saham, reksadana pendapatan tetap, dan aset-aset lain. Tapi tetap saja masih belum bisa setara dengan investasi pasif dana pensiun yang di belakang layar itu. Iuran dana pensiun yang dipotong oleh HRD tiap bulan sejak gue masih kerja fresh graduate bertahun-tahun yang lalu. Menyadari bagaimana kinerja compound interest di akun dana pensiun, makanya gue sampai mau kegigit lidah berusaha mengingatkan ke orang-orang, hey, jangan buru-buru mencairkan dana pensiun kecuali kita benar-benar butuh untuk menghindari kebangkrutan. Seperti rumah tinggal yaitu mau disita atau kita sakit dan tidak bisa bekerja sama sekali. Karena kalau dicairin di awal, kita akan mengganggu si keajaiban dunia yang sedang sibuk bekerja ini. Pelajaran yang kedua, it gets easier after time. Gua memulai perjalanan finansial gua di tahun 2016 dengan net worth minus. Jadi, aset yang gue punya nilainya lebih kecil dari jumlah hutang gue. Di tahun 2018, akhirnya gue bisa memiliki properti yang lunas dibayarkan dan mulai bekerja untuk meningkatkan aset investasi gue. Di tahun 2020, gue mencapai angka 10% target financial independence. Di Juli 2021, gue mencapai angka 20%. Atau ya butuh waktu sekitar 1 tahun lebih. Dan di bulan April 2022, gue mencapai angka 30%. Atau 7 bulan dari 20% yang kemarin. Gue nggak bilang bahwa langkah-langkah selanjutnya akan lebih cepat dari yang sekarang. Kan kita tidak bisa memprediksi kondisi ekonomi ke depan tuh akan seperti apa. Tapi buat gue, dari 0 ke 10, dari 10 ke 20, dari 20 ke 30, kayaknya udah mulai agak-agak nggak segitu susahnya ya. Jadi kemungkinan dari 30 ke 40
ya rasanya juga akan begitu. Lu akan terkesima sendiri ketika melihat bagaimana powerfulnya ketika kita bisa mengendalikan compound interest bekerja buat kita. 6 tahun lalu ketika gue mulai dengan net worth minus, rasanya berat banget ketika gue harus memikirkan setiap rupiah yang masuk ke rekening gue harus gue keluarkan lagi untuk melunasi hutang sehingga net worth gue bisa mencapai 0. Karena saat itu gue bekerja melawan compound interest yang bekerja secara negatif. Tapi begitu gue mencapai positive net worth, compound interest menjadi alat yang sangat berguna buat gue seperti sekarang. Ini jadi pelajaran berharga. Selalu fokus menyelesaikan hutang dulu sebelum mau mencapai financial independence. So, 30% is done. It's time to go for 40. Ayo kita semua jangan menyerah ya. Keep going. Kalau kita sudah tahu arah tujuan finansial kita, berjalan satu langkah demi satu langkah secara konsisten dan tidak berhenti, pasti sampai kok. It's not about how much you make, it's about how you manage your money. Salam!